Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Neva Anggraini, saya dari kelas KBC. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi terakhir di bab evolusi nih, yaitu mekanisme evolusi. Jadi teman-teman, mekanisme evolusi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, mutasi gen. Yang kedua, seleksi alam. Yang ketiga, migrasi. Yang keempat, rekombinasi gen. Dan yang kelima, hukum Hardy-Weinberg. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, saya akan membahas mengenai mutasi gen. Mutasi gen merupakan perubahan susunan DNA sel genom yang diakibatkan oleh mutagen dan dapat menyebabkan perubahan sifat yang menurun pada generasi penerusnya. Tetapi, pada mutasi gen ini hanya berubah pada sel gametnya saja yang menurun. Jadi yang menurun hanya mutasi-mutasi pada sel-sel gamet. Lalu, organisme yang mengalami mutasi akan mempunyai sifat yang berbeda dengan moyangnya dan umumnya bersifat merugikan. Kenapa? Karena hal ini ditunjukkan oleh angka laju mutasi. Angka laju mutasi adalah angka yang menunjukkan jumlah gen yang bersifat mutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh individu dalam suatu spesies. Berdasarkan penelitian, angka laju mutasi rata-rata berkisar 1:100.000, artinya dalam 100.000 gamet yang dihasilkan oleh individu terdapat satu gen yang bermutasi. Lalu, angka laju mutasi yang menguntungkan lebih kecil daripada yang merugikan. Rata-rata 1:1000, artinya setiap 1000 mutasi yang terjadi, terdapat satu mutasi yang menguntungkan. Nah, hal ini membuktikan bahwa merugikan karena keuntungannya sedikit. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai seleksi alam. Seleksi alam merupakan proses di mana mutasi genetik yang meningkatkan keberlangsungan dan reproduksi suatu organisme menjadi lebih umum dan tetap dari generasi ke generasi pada suatu populasi. Kondisi tersebut menyebabkan kompetisi antar organisme untuk bereproduksi dan bertahan. Jadi, siapa yang bisa bertahan, maka populasinya akan terus. Sedangkan jika ia tidak bertahan atau tidak bisa menyesuaikan lingkungannya, maka lama-kelamaan ia akan mati. Selanjutnya yang ketiga yaitu migrasi. Migrasi merupakan perpindahan spesies dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Migrasi akan membuat spesies beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Hal ini menyebabkan kemunculan generasi-generasi spesies yang berbeda dengan nenek moyang asal-usul spesies tersebut. Selanjutnya yaitu rekombinasi gen. Rekombinasi gen berlangsung melalui perkembangan generatif. Rekombinasi gen terjadi karena adanya perkawinan silang yang menyebabkan perubahan frekuensi gen pada generasi berikutnya melalui perkawinan sehingga memunculkan variasi spesies baru. Ya, jadi gitu ya, karena akibat dari perkawinan silang sehingga muncullah variasi spesies baru. Yang kelima yaitu hukum Hardy-Weinberg, yang artinya Hardy dan Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi dari generasi ke generasi berikutnya akan selalu tetap atau konstan pada kondisi tertentu, kecuali apabila terdapat pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu populasi tersebut. Nah, syarat berlaku hukum Hardy-Weinberg itu ada 5, yaitu 1. Populasinya besar, 2. Tidak terjadi mutasi, 3. Tidak terjadi seleksi alam, 4. Perkawinan terjadi secara acak, dan 5. Tidak ada migrasi. Nah, jadi next kita akan membahas persamaan hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama itu ada P tambah Q sama dengan 1. Yang kedua, P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Dan yang ketiga itu ada A besar itu normal, sama saja seperti persamaan yang kedua tadi, P kuadrat
ditambah A besar A kecil itu sama saja dengan normal carrier, ditambah A kecil itu dia resesif, sama seperti rumus yang kedua, Q kuadrat sama dengan 1. Nah, sebagai keterangan, P kuadrat itu sebagai frekuensi genotip dominan homozigot, 2PQ itu sebagai frekuensi genotip heterozigot, Q kuadrat sebagai frekuensi genotip resesif homozigot, P itu frekuensi genotip dominan, dan Q adalah frekuensi genotip resesif. Selanjutnya kita akan membahas tentang spesiasi. Spesiasi merupakan sebuah proses evolusi munculnya spesies baru. Suatu spesies terbentuk melalui mekanisme tertentu. Proses pembentukannya spesies disebut spesiasi. Terbentuknya spesies baru diawali dengan adanya perubahan intrinsik atau tekanan dari dalam akibat tekanan ekstrinsik atau tekanan dari luar. Dan menurut para ilmuwan, terkait spesiasi yaitu membedakan spesiasi berdasarkan kemampuan organisme untuk dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur, atau memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut dan memiliki kemampuan berarti kedua organisme tersebut dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan fertil atau subur, meskipun hal tersebut tidak terjadi di alam. Dan penyebab mengapa perkawinan antara spesies tidak dapat terjadi ini karena faktor adanya isolasi. Jadi suatu kelompok dapat kehilangan kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan kelompok lain ketika pada variasi suatu spesies terisolasi secara reproduksi dalam waktu yang lama. Sehingga dalam waktu lama variasi tersebut dapat menjadi spesies baru, dan isolasi reproduksi itu mekanismenya ada dua, yaitu isolasi prazigotik dan isolasi postzigotik. Nah, isolasi prazigotik itu mencegah terjadinya perkawinan individu, yang termasuk isolasi prazigotik yaitu 1. Isolasi geografis, 2. Isolasi perilaku, 3. Isolasi mekanik, 4. Isolasi musim, 5. Isolasi habitat. Yang pertama itu isolasi geografis. Isolasi geografis terjadi pada dua spesies yang tidak dapat melakukan perkawinan karena sudah lama berada pada lingkungan yang berbeda dan masing-masing hanya dapat berkembang biak di lingkungan sendiri. Contohnya seperti tumbuhan Platanus orientalis itu berada pada bagian barat wilayah Indonesia, sedangkan Platanus occidentalis itu berada di sebelah timur Indonesia. Dan jika kedua jenis tanaman ini ditanam di lokasi yang sama, maka tidak akan terjadi penyerbukan. Yang kedua yaitu isolasi perilaku. Isolasi perilaku terjadi jika dua spesies berkerabat memiliki perbedaan tingkah laku atau kebiasaan dalam melakukan perkawinan. Dan isolasi perilaku ini bisa berupa suara, tingkah laku, dan sekresi zat kimia. Contoh lainnya yaitu pada beberapa jenis hewan serangga, pada musim kawin tiba, serangga jantan akan mengeluarkan bunyi yang khas dan hanya dimengerti oleh serangga betina pada populasi yang sama. Selanjutnya isolasi mekanik. Isolasi mekanik terjadi pada dua spesies yang tidak dapat melakukan perkawinan karena perbedaan struktur tubuh terkait bentuk dan ukuran sel kelaminnya tidak sesuai atau tidak cocok. Contoh dari isolasi mekanik yaitu pada hewan anjing jantan ras pudel yang bertubuh kecil dan berkaki pendek tidak bisa mengawinkan anjing betina ras chow chow yang bertubuh besar. Selanjutnya yaitu isolasi musim. Isolasi musim terjadi pada dua spesies simpatik yang tidak dapat melakukan perkawinan karena mempunyai musim kawin yang berbeda. Dan contoh dari isolasi musim yaitu seperti pohon Pinus radiata yang berbunga pada bulan Februari, sedangkan Pinus muricata yang berbunga pada bulan April.
Yang terakhir yaitu isolasi habitat. Isolasi habitat terjadi pada dua spesies simpatrik yang memiliki habitat yang berbeda. Salah satu contoh dari isolasi habitat itu ada katak atau yang berjenis Bufo fowleri yang hidup di air tenang dan katak yang berjenis Bufo americanus yang hidup di kubangan air hujan. Keduanya tidak mau melakukan perkawinan karena sudah beradaptasi dengan habitat sebelumnya. Nah, itu tadi ya, macam-macam dari isolasi prazigotik. Selanjutnya, isolasi postzigotik. Isolasi postzigotik ini terjadi karena jenis ketidakcocokan yang ditemukan pada tumbuhan, seperti ketika sel telur atau bakal biji dibuahi tetapi zigot tidak berkembang atau yang dihasilkan mandul atau steril, sehingga individu yang dihasilkan memiliki viabilitas lemah. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.